Oke, enough soal Messi, kita sedikit nih ada juga isu soal Ronaldo yang kemarin juga bergulir. Isunya Juve ingin meringankan beban gaji dan juga mencari uang cash dengan menjual Ronaldo. Isunya bahkan ada PSG, bahkan MU pun sempat diisukan juga, walaupun gue nggak yakin MU bisa bayar sekarang ya. Lo melihat ini apa yang terjadi dengan Juventus dan Ronaldo? Apakah memang Juventus ternyata merasa oh nggak segitu spesial ada Ronaldo di tim gue, atau memang dari sisi beban uangnya memang segitu bermasalah sekarang? Siapa yang mau jawab duluan? Gua 3 hari yang lalu dapat berita ini udah. Oh iya. Dari Manchester, komunitas sana itu bilang mungkin dia akan balik ke United untuk di-trade sama Pogba. Asik, ini bisa sih ya, kalau dari sisi uangnya sih masuk akal, tapi dari dan gajinya... mungkin United mau karena lu butuh sosok pemimpin sekarang. Satu hal yang udah nggak ada di tim ini gitu loh. Cuma balik lagi, terlepas nanti siapa pelatihnya nih. Kalau masih Ole yang pegang mungkin dia akan balik. Oke, kenapa bang? Maksudnya kenapa Ole ya maksud gua kan visinya sama gitu loh. Lu sama-sama besar dari klub ini gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Dia akan di-trade sama Pogba. Karena Juventus masih sangat ngebet untuk balikin Pogba. Sebagai fans Juve mas, apa terjadi dengan Juventus? Apakah memang mereka juga melihat ya percuma gue datengin Ronaldo tapi juga nggak bisa ngapa-ngapa. Maksudnya nggak dapet juara yang mereka mau gitu. Bahkan sekarang makin menurun di bawah Pirlo ya, walaupun masih baru terlalu dini yang menilai Pirlo ya. Juaranya nggak dapet, tapi kan kemarin-kemarin teman-teman dia nggak bagus juga gitu. Penunjang dia nggak cukup untuk menjadikan Juve bersaing di Champions League lah. Naik satu step lagi lah gitu. Kalau kita bicara materi sebelumnya, mereka sampai final. Faktor kurangnya adalah mental. Maksudnya memberi Ronaldo kan mereka mengharapkan itu bisa dideliver sama Ronaldo. In some case kelihatan gitu ketika mereka membalikkan 2-0 jadi 3-2 Atletico itu menurut gua kalau nggak ada Ronaldo Juventus nggak bisa melakukan itu. Cuman ketika di masa Sarri kan perubahan posisi, perubahan permainan itu kan terjadi kan. Jadi lu setengah musim kebuang tanpa memanfaatkan potensi Ronaldo. Mereka ketika balik ya lu mulai dari nol lagi gitu di tengah-tengah musim. Jadi memang nggak pas gitu dots yang harusnya dikonekin ketika lu datang Ronaldo. Tapi lu memulai something yang baru, jadi nggak bisa mulus lagi. Atau mungkin Pirlo-nya sekarang emang ingin mencari penyegaran, dia nggak butuh pemain setua Ronaldo lagi, atau mungkin sejauh ini memang dia masih lumayan ketergantungan ya sama Ronaldo kemarin baru gabung habis dari Covid. Masih dan menurut gue Juve juga masih butuh gitu. Kalau ngeliat sekarang siapa sih yang lo harapin mencetak gol gitu di Juventus? Lo berharapkan Dybala nggak pernah bisa nggak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu. Morata bagus tapi juga sama nggak konsisten juga gitu. Jadi lo tetap butuh Ronaldo untuk bisa mendapatkan gol-gol. Kalau lo ngebuang dia ya rugi juga sih menurut gue di Juventus karena lo nggak punya pencetak gol di depan. Yang pasti kalau Ronaldo dijual ya mungkin yang rugi Pirlo. Tapi kalau ngomongin soal pelatih, kita juga mungkin terlalu dini ya menilai Pirlo sekarang. Tapi kita kalau kemarin ngomongin 3 kriteria pelatih hebat. Kalau Mas Haryo, kriteria pelatih hebat tadi lo nyebutin apa aja? Disebut belum ya? Belum. 3 kriteria pelatih hebat yang pasti bukan Ole tadi kan, kurang ajar kan? Yang pasti bukan Ole, oke. Apalagi Mas? Yang satu pasti punya strategi. Maksudnya strategi itu ketika mentok apa yang lo ubah dan impactnya ada langsung di lapangan. Di beberapa case harus kelihatan. Dia ngubah dari main 4 back dia berani tampil ofensif jadi 3 back maju ada perubahan gitu dari sistem permainan. Itu menurut gua satu yang wajib. Entah dia punya skema utama tapi skema cadangannya apa satu. Itu kalau sebut siapa kalau contoh Pep Guardiola memenuhi kriteria itu menurut lo? Enggak. Tapi menurut gua dia nggak perlu karena dia bisa membuat sistem yang udah jalan bagus banget dan skema yang menurut gua emang gila gitu. Kayak di Barcelona dia unbeatable. Ya dia cukup dengan starting 11 yang itu, ngapain gua ganti-ganti strategi ini nggak ada yang bisa ngalahin kok gitu. Ya tapi kan dulu dia terbantu jago itu kan karena emang dia punya poros yang bisa mempraktekkan ide dia kan gitu. Ya apapun itu dia bisa melakukan itu gitu, dia bisa menciptakan sistem itu gitu di Barcelona. Oke bentar Mas, sebelum lebih jauh kita melihat dulu komentar dari pemujanya Pep Guardiola. Ayo, ini mana videonya? Itu apa? Cepet aja singkat kata-kata 3 kriteria pelatih bagus. Fleksibel, memanfaatkan kualitas pemain, bermain indah dan menang. Gua udah nyebutin di episode sebelumnya, 1 bawa prestasi, 2 bikin timnya main bagus, gitu, benar-benar improve permainan tim. Yang ketiga bisa me-upgrade kualitas dari pemainnya.
Gitu. Kok malah nanya gue? Apa pelatih ini? Oh, yang bisa ngelatih. Kamu juga suka ngelatih itu kan, yang teman-teman yang bule-bule itu ya, biar bisa. Pokoknya pelatih menurut gue nih, yang bisa ngelatih, yang nggak kayak Ole, yang kayak Milan. lihat ya, yang satu udah mulai kurang ajar. Nanti Milan jatuh, Pioli gue maki-maki ya kan ya. Contoh apa? Nah itu dia. Tapi kalau ngomongin tadi baru satu. Baru satu lanjut lagi Mas. Strategi, dua karisma. Baru satu dia. Dia kalau satu aja udah dominan sendiri makanya. Satu, kedua karisma megang ruang ganti. Ya. Kedua prestasi. Prestasi. Mau lo dua ini tapi nggak ada prestasi ya udah. Di Ole mungkin ya tuh. Prestasi ada nggak? Belum. Berarti, kan? berarti kalau ntar dulu prestasi ukurannya apa nih? Juara apa nih yang lo bilang prestasi? Siapa tadi lo tanya? Oleh. Trofi apa aja? Walaupun ya, FA Cup. ya maksudnya konsisten ya, gitu ya. Kalau buat tim itu trofi FA Cup cukup ya cukup gitu. Kan tergantung timnya apa gitu. Cuman kalau lo tim paling atas ya trofi teratas juga lah harusnya gitu loh. Bang Fuad apa Bang? Kemarin gue bilang apa aja ya, gue lupa. Anjing. Tapi udahlah. Tapi kalau menurut lo berdua siapa pelatih yang bisa atau menjago menghandle pemain muda saat ini? Siapa menurut lo dulu Bang Fuad? Ada nggak pikiran sekarang? Klopp, oke. Klopp bisa. Liverpool oke. Kalau gue bilang menghandle pemain muda, paling bagus menurut lo saat ini siapa? Paling bagus. Atau mungkin dari zaman lo dulu waktu awal suka bola lah Bang. Ya udah pasti Sir Alex. Sir Alex ya, oke. Sir Alex sangat bagus memanage pemain mudanya gitu kan. Kalau sekarang gue bilang Oli juga bisa kan manage Greenwood, memanage Rashford gitu ya, menaikkan si gue tahu banget sih Brandon Williams. Berarti ini adalah benar-benar ini pemuja Ole pasti kau damai. Bukan, lu kan cerita itu. Kalau lu balik lagi, Van Gaal bagus. Pada saat dia bawa Ajax 94-95, itu semua dia yang jadiin. Itu benar-benar golden generation-nya Ajax ya. Iya, itu semua dia yang jadiin. Man management dia bagus. Perubahan taktik. Ganti kiper yang itu kan juga lo butuh pemahaman, lo butuh keberanian. Dan butuh nyali. Itu yang gue ingat kemarin gue bilang satu fleksibel, lu adaptif pada saat lu menghadapi lawan yang ternyata strategi lu mentok segala macam ya, lu berani ganti. Even sebelum kick off lu ketemu lawan mungkin gue nggak akan pakai pola yang biasa gue pakai, gue ganti. Itu satu. Kemudian kedua otoriter. Wih, kayak lu ya. Lu butuh orang yang benar-benar kayak lu di Bedebak nggak? Iya. Kayak gitu ya. Kan lu kapten sekaligus pelatih kan di Bedebak ya. Maksud gua gini loh. Lu akan meminta pemain itu bermain buat lu, bukan bermain buat dirinya sendiri. Iya, benar. Ya. Bermain buat klub. Benar. Yang lu latih gitu. Karena kalau itu nggak ada, kayak kita di DPI inilah ya, untuk DPI bukan buat diri untuk sendiri. DPI kan gitu. Nah, Mourinho pelatih bagus sempat terjerembab. Siapa? Mourinho di Chelsea, di MU, Van Gaal terjerembab di MU gitu kan. Conte juga di Chelsea kan gitu. Pelatih bagus cuma akhirnya anak-anak itu nggak mau main buat dia gitu loh. Gitu. Nah, jadi menurut gue itu adaptif, terus otoriter sama ya lu punya apa ya? Satu lagi gue lupa lo, gue bilang apa tuh kemarin, dicek aja deh. Gitu. Nah, berarti kalau Pioli menurut lo belum pelatih hebat ya? Karena kan belum ada trofi tuh, Nes, dengerin ya. Pioli itu belum pelatih hebat kalau kata Mas Aryo pasti. Ya baru dua step mungkin. Baru dua. Yang satunya harus sama, tiga-tiganya tuh ujung-ujungnya tetap trofi. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya trofi yang kata Mas Aryo, trofi yang di mana lu dapet? Apakah trofi selama dia menjadi pelatih atau trofi pada saat menangani tim yang sekarang? Nah, itu kan rancu. Iya, pokoknya tim yang dia latih mendapatkan trofi. Ya kalau lu cerita itu, lu balik aja lagi oleh juara loh di Molde, walaupun Molde tetap kan piala kan. Bener dong kan. Gue cuma mempertanyakan tadi Mas Sabto bilang. Maksud gue kan ujungnya kalau trofi. tim besar, ya pasti trofi. Trofinya apa ya? Pasti trofi besar. Ya gitu. berarti current situation dong jatuhnya. Sementara pelatih kan nggak bisa lihat dari current situationnya. Pelatih itu kan berkembang dari dia. Kayak semua maksudnya sepanjang karirnya dia pasti berkontribut trofi lah gitu. Iya itu makanya berarti gue bilang yang bilang Ole jelek salah dong. Nah lu dengar sendiri kata Mas Aryo kontribut terhadap trofi, bukan gue yang bilang loh. Gue kan mempertanyakan gitu loh. Cuman yang satu strategi berbeda-beda. Itu udah pernah dia bikin. Satu karisma megang ruang ganti. Itu belum. Itu mulai menetralkan. Karena gini, harus karisma. Tunggu sebentar. Karena karisma itu tidak bisa lu baru datang lu langsung jeger gitu loh. Beberapa orang itu butuh waktu untuk membentuk karakternya dia. Sir Alex juga dulu awal-awal berani buang pelatih, buang pemain Pep gitu loh. Bisa, Pep tipenya gitu bisa tuh. Ya, Pep mungkin bisa karena dia dari La Masia-nya, dia pegang Barcelona langsung gitu loh Mas. Enggak maksudnya datang ke Munchen. Kalau klub gimana klub?
Klub juga. Iya, sebelum dia ke Datang Manchester City kan dia udah dari Barcelona dulu ngebentuk karakter itunya dia. Ya sama kayak tadi Bang, sama aja dia otoriter kan sebenarnya gitu loh. Iya, Dia bisa menguasai ruang ganti karena mau gua ya lu ikutin mau gua gitu loh. Itu maksud gua tadi. Jadi udah clear nih ya, kalau ukurannya trofi, lu nggak bisa bilang lagi pelatih gua itu nggak jago. Udah yang dibilang sama expert loh. Berarti Ole lebih hebat daripada Pochettino. Jelas daripada siapa lagi? Lu name it, Nagelsmann. Siapa? Pochettino 1-2-nya bagus, tapi nggak punya 3. Nggak punya 3. Ole punya 3. Tadi lo, Ole ini 2-nya nggak punya kan, gue bilang. Oh yang ini apa? Karisma belum. Tapi ke arah sana udah kan gitu. Apa? Arteta gimana Arteta? Nah Arteta dapat FA Cup. Oh ya mungkin bagi Arsenal bagus. Berarti Arteta lebih hebat dari Pochettino berarti. Tapi 1-2-nya nggak ada. Iya, bagi kalau bicara trofi Arteta oke, dia dapat FA Cup itu proven. Kita nggak bisa lari dari situ. Nesa ngatain Ole kan? Jadi Pioli belum bisa dibilang hebat Nes kalau belum ada trofinya. Tapi sekarang lagi di peringkat paling atas, gimana dong? Iya peringkat paling atas mah Leicester aja bisa. Southampton kemarin cuma 1 jam, di berapa jam? 6 peringkat jam. atas Nes. Ini berarti hebat. Saya bantuin.